Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah ta'lim al-muqarrabin, mari kita melanjutkan bacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-685, masih seputar doa-doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Pak. Abdul Ghafar bin Dawud menceritakan kepada kami, ia berkata, Ya'qub bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, salah satu dari doa Rasulullah SAW adalah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa ta'awuli afiyatika wa fuj'ati nikmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesirnaan nikmatmu, perubahan karunia kesehatanmu, ketiba-tibaan hukumanmu, dan semua murkamu. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, yaitu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu aku memohon perlindungan, bika kepadamu, min terhadap zawali hilangnya nikmatika, karunia dan nikmatmu. Jangan sampai ada yang nikmat selama ini saya rasakan, apapun bentuknya, mau itu dalam bentuk keluasan dalam keluarga, kelebihan di dalam mendapatkan harta, bagusnya relationship, hubungan antar sesama manusia, begitu juga kegembiraan akan ketaatan, nikmat. Ada orang menghadapi bulan Ramadan malah takut-takut atau wah, datang lagi bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang memang ingin beribadah, bertakarrub kepada Allah, dia angan-angankan agar Ramadan itu segera tiba. Karena ada nikmat tertentu yang dia, kegembiraan tertentu yang dia rasakan saat memasuki bulan puasa. Tapi orang-orang tertentu malah berangan-angan supaya tidak ada bulan Ramadan. Ada orang kalau dia mendengarkan azan, lantunan azan itu merupakan siksaan baginya, karena dia pikir harus lagi sholat. Tapi bagi orang yang memang ikhlas menghambakan diri kepada Allah, dia malah senang kita akan ke masjid lagi, karena dia sadari bahwa ini adalah penghambaan diri kepada Allah. Nikmat. Coba kalau setiap kali dikumandangkan azan dia bergembira, ceria, karena ini peluang untuk berbuat baik atau bertakarrub kepada Allah. Belum lagi kalau kita ada masalah, ada kebutuhan, saat azan dikumandangkan doa diterima. Begitu juga doa antara azan dan qomat juga diterima. Semua dia nilai sebagai kebaikan dan karunia Allah baginya. Ini kalau berubah, ya ada yang hilang dalam kehidupan kita.
wa tahawuli afiyatika, adanya perubahan dalam kesehatan. Karena namanya penyakit itu kan bertahap masuknya ke dalam tubuh. Ada jenis penyakit yang sifatnya pelan-pelan. Nah, ini biasanya kalau orang yang terbiasa mengkonsumsi nikotin melalui isapan rokok sampai puluhan tahun, memang dia katakan, wah, si itu saja tidak merokok lebih dulu meninggal daripada saya. Tapi kalau nikotin sudah bekerja dan sudah menumpuk dalam tubuhnya, nah biasanya ambruknya sekalian. Kalau sore ini dia ambruk, dibawa ke rumah sakit, besok sudah meninggal. Ini banyak kejadian seperti ini. Artinya orang-orang petani yang tidak menghiraukan yang namanya nikotin yang mengkonsumsi rokok secara berlebih-lebihan, itu hidupnya rata-rata seperti itu. Kalau sudah nikotin sudah bekerja secara sempurna, ya sudah, memang dibawa ke rumah sakit, tapi itu hanya sekedar penanganan sementara. Ujung-ujungnya tidak sampai 2 hari 2 malam sudah wafat. Kesehatan merupakan nikmat. Wa fujaati nikmatika, aku berlindung kepadamu ya Allah kalau tiba-tiba mendapatkan hukuman. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang berlebih-lebihan dalam kehidupannya. Penyalahgunaan kedudukan, tidak mensyukuri adanya status sebagai pegawai atau sebagai pekerja dalam tempat tertentu, sehingga semau-maunya. Tapi ketika sudah diberikan sanksi, apakah itu sanksi dalam bentuk musibah dalam kehidupannya ataupun melalui perlakuan sesama manusia dalam arti kebijakan dan lain-lainnya, ini orang terkadang tidak mensyukuri. Atau dalam bentuk tadinya hubungannya dengan si fulan dan si fulan baik-baik saja, saling bergembira, tapi karena ada dosa yang dia lakukan, Allah menetapkan itu sebagai penyebab pudarnya hubungan, putusnya hubungan, memburuknya hubungan, dan lain-lainnya. Karena Allah kalau sudah mau menghukum, tidak ada yang mencegah. Lihat Fir'aun, lihat Qarun. Kalau Fir'aun menyalahgunakan kekuasaannya, pelan-pelan Allah akan membuatkan skenario untuk menenggelamkan. Ketika sudah tenggelam, baru dia katakan, saya beriman kepada siapa yang diimani oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ditanya oleh Allah, sekarang baru mau, padahal tadinya kau sudah melakukan ini dan itu. Menyembelih anak laki-laki secara brutal karena takut kekuasaannya akan muncul laki-laki yang sebagai penguasa penggantinya. Menganggap dirinya sebagai ilah, Rabb. Dia katakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang paling tertinggi. Sampai-sampai dia suruh menterinya Haman untuk membikinkan ini istana tinggi. Dia mau melihat ke langit itu siapa sih yang diibadahi oleh Musa, karena dia ingin membuktikan bahwa Nabi Musa itu pembohong. Ya, tapi kalau Allah sudah sekuat apa dia dan pasukannya dan koleganya, kalau Allah sudah menginginkan, ujung-ujungnya sudah runtuh. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Makhluk tidak kekal, semua punya batasan. Qarun yang menyalahgunakan nikmat Allah
dalam kepemilikan harta yang sampai-sampai disebutkan membawa kunci-kunci gudang-gudangnya saja itu orang paling kuat tidak bisa. Kunci-kuncinya itu baru kunci-kuncinya, Pak. Isinya bayangkan saja. Tetapi ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, semua harta yang saya miliki itu karena kehebatan keilmuan saya. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah menenggelamkan, melongsorkan dia beserta semua kepemilikannya itu ke dalam perut bumi, longsor. Ya, jadi manusia tidak perlu berlebih-lebihan di dalam segala hal. Kalau kita bergembira dengan penghambaan diri kepada Allah, itu adalah modal dunia dan modal akhirat. Bergembira dengan tibanya masa ibadah, bergembira dengan masuknya malam dan hari Jumat karena ada ibadah-ibadah khusus, bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, bergembira dengan ketaatan yang mahdha maupun yang terkait dengan harta ataupun jiwa. Semua ini adalah nikmat yang pada dasarnya patut disyukuri. Bergembira dan merasa senang dengan kebaikan. Wa jami'i sakhatika, dan aku ya Allah memohon perlindungan terhadap semua kemurkaan-Mu. Karena kalau Allah sudah murka terhadap suatu makhluk, apapun makhluk itu, tidak ada yang mampu mencegat kemurkaan Allah. Inilah yang kita harus waspadai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari 4 hal ini. Hilangnya nikmat Allah terhadap kita, adanya perubahan pada kesehatan dan keluasan kita, adanya sanksi dari Allah yang datang secara tiba-tiba karena suatu penyebab. Selama ini ada dosa yang dianggap enteng. Begitu juga munculnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas kelakuan kita. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan untuk kita ucapkan dalam kehidupan kita. Coba mari kita baca, Pak. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa tahawuli afiyatika wa fuj'ati nikmatika wa jami'i sakhatik. Ya. Demikian untuk pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa membaca doa ini walaupun kita tidak hafal, tapi bisa dibaca langsung dari tulisan buku kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.